Pengen kaya? Pasti banyak yang mikir jalannya tuh harus punya gaji gede atau bisnis yang meledak. Tapi gimana kalau saya bilang kalau kekayaan sejati itu justru dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita sepelekan? Kebiasaan yang bisa kamu mulai sekarang juga, nggak peduli berapapun penghasilanmu saat ini. Oke, coba kita mulai dengan pertanyaan ini deh. Kalau misalnya gaji kamu naik 2 kali lipat besok, apa kamu otomatis jadi kaya? Jawabannya sering banget nggak seperti yang kita kira. Kenapa? Karena ada satu jebakan yang namanya inflasi gaya hidup. Begitu pendapatan kita naik, pengeluaran kita juga ikut-ikutan naik, kadang malah lebih kenceng. Uang ekstra itu kayaknya lenyap gitu aja kan? Nah, ini dia nih yang menarik. Kebanyakan orang percaya kalau gaji tinggi itu sama dengan kekayaan. Padahal, realitanya kebiasaan cerdas mengelola uang lah yang bikin kaya. Tanpa kebiasaan yang benar, gaji yang lebih tinggi seringkali cuma berarti pengeluarannya lebih tinggi juga. Jadi, ujung-ujungnya yang paling penting itu bukan berapa banyak uang yang masuk, tapi seberapa pintar kita mengaturnya. Analogi nanam pohon ini bener-bener pas banget kan? Kamu nggak mungkin nanam pohon hari ini dan berharap bisa langsung neduh di bawahnya besok. Kekayaan itu dibangunnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Mungkin di tahun pertama hasilnya nggak kelihatan, tapi coba deh tunggu 10 atau 20 tahun, hasilnya bisa luar biasa banget. Oke, kita masuk kebiasaan pertama. Dan ini mungkin kedengarannya agak aneh, tapi justru ini fondasi paling kuat dari semuanya. Jangan berusaha terlihat kaya. Ini semua soal mengubah cara berpikir kita. Jadi poin utamanya tuh di sini. Banyak loh orang yang kelihatannya kaya, mobilnya keren, barangnya branded, ternyata hidupnya dari utang. Sebaliknya, orang yang beneran kaya seringnya malah lebih mementingkan membangun aset daripada pamer kemewahan. Mereka sadar banget kalau setiap rupiah yang dipakai buat gengsi itu adalah rupiah yang nggak bisa kerja buat masa depan mereka. Oke, dari mindset tadi, sekarang kita ke praktiknya. Kebiasaan kedua ini intinya adalah gimana kita sengaja menciptakan sisa uang di akhir bulan. Kekayaan sejati itu tumbuhnya di dalam celah antara pendapatan dan pengeluaran kita. Coba deh lihat diagram ini. Dengan sengaja hidup pakai katakanlah 80% dari gaji, kamu menciptakan celah sebesar 20%. Nah, celah itulah yang jadi bibit kekayaanmu, uang yang bisa kamu pakai buat investasi demi masa depan. Nah, sekarang kita sampai di salah satu kebiasaan yang paling krusial. Inilah yang mengubah niat baik, pengen nabung, jadi tindakan nyata yang konsisten. Slide ini nunjukin dua pendekatan yang beda banget. Kebanyakan orang kan gini, terima gaji, terus belanja-belanja, baru di akhir bulan berharap ada sisa buat ditabung. Masalahnya, sering banget nggak ada sisanya kan? Nah, metode yang benar itu dibalik. Terima gaji, langsung sisihkan buat masa depan, baru deh hidup dari sisanya. Prosesnya sesimpel ini loh, begitu uang masuk, langkah pertamamu adalah ngamanin masa depanmu. Ini mengubah menabung dari yang tadinya cuma kalau ada sisa, jadi prioritas utama. Mungkin awalnya terasa agak ketat ya, tapi lama-lama pasti terbiasa, dan tabunganmu bakal nambah terus secara otomatis. Lanjut ke kebiasaan keempat ya. Nah, ini soal tantangan besar di zaman sekarang. Godaan buat belanja terus-terusan alias belanja impulsif. Iklan, diskon kilat, flash sale, semuanya itu kan sengaja dibikin biar kita ngerasa, wah harus beli sekarang nih, nanti kehabisan. Akibatnya, pasti kita semua pernah ngalamin deh beli barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat, cuma karena tergoda diskon sesaat. Ini dia nih, teknik simple tapi ampuh banget. Pas kamu ngerasa ada dorongan kuat buat beli sesuatu yang nggak penting, jangan langsung dibeli. Coba kasih jeda waktu dulu, tahan diri. 24 jam itu waktu yang pas. Kamu bakal kaget sendiri. Sering banget loh setelah seharian, rasa pengen belinya tuh hilang gitu aja. Sekarang kita sampai di kebiasaan terakhir dan jujur ini yang paling powerful. Inilah yang benar-benar misahin antara orang yang kerja buat uang dan orang yang uangnya kerja buat mereka. Gini logikanya, waktu kita itu terbatas kan, kita nggak bisa kerja 24 jam sehari. Tapi uang yang diinvestasiin, wah dia bisa. Uangmu bisa terus tumbuh pas kamu lagi tidur, pas kamu lagi liburan, tanpa henti. Nah, ini dia sihirnya investasi jangka panjang, bunga majemuk atau compounding. Gampangnya, ini tuh uang kita beranak pinak. Keuntungan yang kamu dapat nanti akan menghasilkan keuntungan baru lagi, dan seterusnya. Jadi kayak efek bola salju yang makin lama makin besar. Coba deh perhatiin grafik ini. Di tahun-tahun awal, kelihatannya tumbuhnya pelan banget ya kan? Tapi lihat deh apa yang terjadi seiring waktu. Percepatannya jadi luar biasa. Inilah kenapa penting banget buat mulai investasi sedini mungkin, bahkan dengan jumlah kecil sekalipun. Waktu adalah sahabat terbaiknya investor.
Jadi, yuk kita rangkum sebentar. Kelima kebiasaan ini tuh semuanya saling nyambung dan saling menguatkan. Semua dimulai dari mindset yang benar, terus diwujudkan dalam tindakan-tindakan kecil setiap hari. Yang penting konsisten. Coba bayangin, ada dua orang, gajinya sama persis selama 20 tahun. Orang A hidupnya foya-foya, menghabiskan semua gajinya. Orang B, dia menerapkan kelima kebiasaan tadi. Setelah 20 tahun, perbedaannya bakal jauh banget. Orang A mungkin masih pusing mikirin tagihan bulan depan, sementara orang B udah punya aset yang bisa menopang hidupnya. Ini bukti nyata kalau pilihan-pilihan kecil kita setiap hari, itulah yang nentuin masa depan keuangan kita. Pada akhirnya, kekayaan itu bukan cuma soal nominal di rekening, tapi soal kebiasaan yang kita bangun. Perubahan besar itu nggak harus dimulai dari langkah yang besar juga. Jadi pertanyaannya buat kamu sekarang, dari 5 kebiasaan ini, satu aja deh, kebiasaan kecil mana yang mau kamu pilih untuk dimulai hari ini?